lagu baru judulnya Menyeberang Sungai Yordan. Pasti sebagian besar ya juga ada yang tahu. Ada yang tahu ya Kak ya. Oke, tapi tetap masih berdiri ya adik-adik ya. Karena ini ada gerakannya menyeberang Sungai Yordan. Oke, Kita mulai Kak. Bagaimana sikap doanya? saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak karena di pagi hari yang cerah dan indah ini kami boleh bersama-sama beribadah hari Minggu melayani anak PKPA. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami supaya kami dapat beribadah dengan baik dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita bermazmur, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi ya. Dari Kidung Ceria, Suci 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 judulnya ya. Dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Kami ulangi ya. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Nah, dari kalau yang sudah ketemu silakan berdiri. Kakak tunggu ya. Nah, sudah siap? Kalau sudah siap kita akan membacanya seperti biasa ya, berbalasan ya. Yang menjorok ke luar Kak Afi, yang menjorok ke dalam kakak-kakak lain-lain beserta adik-adik. Bisa kita mulai ya Kak ya? Bisa Kak. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah namanya di sebelah kanan-kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Boleh duduk ya Kak ya? Ya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik tetap duduk. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria Sabdamu Abadi. Masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya ada dibuka dulu ya, buka dulu dari sediakan Alkitabnya dulu, sudah. Nah sekarang kita buka Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Sudah. Nah biarkan Alkitab adik-adik terbuka. Kita sebelum membacanya kita berdoa. Tuhan, Bapa kekal dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau selalu bersama kami. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca. Bunda dan Kakak Cynthia akan silih ganti. Ya. Firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sistim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para iman, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan kabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yesus kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang-orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka
sekarang pilihlah 12 dari orang suku-suku Israel, setiap dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para iman mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para iman pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Yordan. Amin. Silakan duduk. Nah, jadi tadi pembacaan Alkitab itu terdapat dari perjanjian baru tentang Yosua, perjanjian lama tentang Yosua. Nah, kitab Yosua ini kitab ke-6 dalam perjanjian lama. Kisah tentang Yosua di kitab ini dinamakan Yosua, diberi nama sesuai dengan tokohnya, yaitu Yosua. Yosua itu artinya penyelamat. Nah, adik-adik, Yosua adalah pengganti Bapak Musa. Adik-adik kan tahu kan Bapak Musa yang membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Tuhan. Tapi dalam perjalanan itu Bapak Musa meninggal dunia dan Tuhan memilih Yosua untuk mengganti Bapak Musa. Tuhan sendiri yang memilih Bapak Yosua karena Yosua itu selalu taat kepada firman Tuhan. Nah, dalam perjalanan yang mereka menuju ke Kanaan itu, mereka ada rintangan, yaitu mereka harus melewati Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan. Ini kan kedua kali bangsa Israel Melewati Sungai Yordan. Ada nih yang pertama tahu nggak? Waktu Bapak Musa yang memimpin dari Mesir keluar, sungai apa ya? Yang terbelah jadi dua itu sungai apa? Laut apa? Teberau. Nah, begitu juga Bapak Yosua juga halangannya adalah sudah mencapai tempat Kanaan. Nah, halangannya itu Sungai Yordan. Nah, tapi Bapak Yosua dia tidak takut. Dia selalu bersama Tuhan. Dia akan melalui rintangan itu. Nah, lalu dikirimnya 2 pengintai, suruh mengintai kota itu. Setelah pengintai ke Yeriko, terus pengintai pulang, percaya kepada Tuhan pasti bisa melewati sungai itu. Berarti intinya harus percaya. Ya, harus percaya kepada Tuhan. Dan terus setelah menerima informasi dari pengintai, Yosua mengajak bangsa Israel bergerak maju dari sistem ke Sungai Yordan. Setelah tiba di Sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel bermalam selama 3 hari. Selama 3 hari ya, bangsa Israel bermalam di Sungai Yordan. Di sebelahnya. Ya. Lewat 3 hari, Yosua memerintahkan para pasukan pengatur dan mengelilingi perkembangan dan memberi arahan untuk menyeberang Sungai Yordan. Yosua juga memberi perintah kepada orang-orang Israel untuk menguduskan. Jadi sebelum menyeberang
Sungai Yordan itu Yosua memerintahkan supaya orang-orang Israel itu harus menguduskan diri. Menguduskan diri itu berarti untuk berdoa kepada Tuhan, minta tolong agar Tuhan menyertai mereka. Nah, bagaimana caranya untuk menyeberangi itu sungai itu, Kak? Karena sungai itu sama arusnya itu sangat deras sekali. Berarti Bun, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka harus menguduskan diri. Iya, menguduskan diri. Itu artinya berdoa Pada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan dan minta penyertaan Tuhan. Nah, setelah itu kepada para imam Lewi, Yosua memerintahkan mengangkat tabut perjanjiannya itu adik-adik. Jadi tabut perjanjian itu ditaruh di depan karena tabut perjanjian itu adalah tempat dalam isi tabut perjanjian itu ada dua log batu. Itu dan tabut perjanjian itu adalah bahwa angkasa tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Jadi tabut itu yang berjalan dulu dan bangsa Israel di belakang sejauh berapa? 2000 hasta ya. Jadi tabut itu berjalan di depannya. Setelah tabut perjanjian itu sampai di sungai, setelah kaki para imam Lewi itu menginjakkan di sungai, ternyata sungai itu kering adik-adik. Kering. Itulah penyertaan Tuhan. Tuhan adalah maha dasar adik-adik. Tuhan kita ini. Langsung Tuhan itu terus bangsa Israel berhasil melewati sungai itu. Jadi intinya Bunda, ketika bangsa Israel berhasil melewati sungai Yordan itu karena apa ya? Mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan itu karena penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan pada mereka. Bapak Yosua juga yakin dan percaya ya, bahwa ketika Tuhan sudah memilih Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan juga akan memberikan kekuatan. Ya, Tuhan juga akan membuka jalan ketika ada rintangan, halangan. Contohnya ketika tugas pertama Bapak Yosua ketika menggantikan Musa yaitu membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Itu tugas pertamanya. Tugas pertama Bapak Yosua. Nah, Bapak Yosua adalah yakin bahwa Allah itu pasti menyertai dia. Allah dan firman-Nya itu pasti menyertai. Bapak Yosua itu meyakini pribadi Allah yang hidup, hadir dan berkuasa. Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya berlaku tanpa batas waktu. Allah yang setia dan tidak ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Nah, keyakinan ini diwujudkan Yosua melalui sikap hidup yang taat melakukan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik, gimana kalau adik-adik sebagai anak Tuhan, kita juga tidak luput dari berbagai tantangan adik-adik. Nah, seringkali kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya, ketika mau menempuh ujian ulangan, kita tidak hanya berdoa, tetapi juga harus sungguh-sungguh belajar di sekolah atau di rumah. Nah, juga contoh lagi, ketika kita dijahati teman, kita harus belajar memberi maaf. Nah, ketika kita menghadapi godaan dari teman untuk mencontek, kita harus berani menolak. Nah, gimana kalau misalnya ya Bu? Kalau misalnya disuruh mencontek gitu ya, teman kan kita kan sudah seharusnya kalau kita sudah belajar, kalau disuruh teman buat mencontek, kita harus menolak ya Bu? Iya, harus menolak. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan itu beserta kita. Tuhan akan menolong kita dalam mengerjakan soal-soal yang adik-adik hadapi. Nah, bahkan
kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang Yordan adalah keyakinan kepada Allah yang hidup, hadir dan berkuasa. Allah menjamin penyertaannya dan pertolongannya. Allah yang setia dan tidak ingkar janji pada umat yang dikasihinya. Allah yang firman-Nya ya dan amin. Keyakinan ini diwujudkan oleh Yosua melalui sikap hidup yang taat melakukan firman. Nah, adik-adik harus seperti Yosua, yakin pada Allah yang hidup, hadir dan berkuasa. Salah satu wujud nyata mensyukuri penyertaan dan pertolongan Tuhan adalah hidup seturut dengan firman-Nya. Pasti kan adik-adik sudah tahu kan firman Tuhan itu kita tahu dari mana? Ya, Dari mana? kita dari Alkitab. Nah, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Sebelum beraktivitas, adik-adik harus berdoa dulu, minta pertolongannya dan minta penyertaan Tuhan agar apa yang adik-adik lakukan itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Karena itu adik-adik selalu mengindahkan firman Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup adik-adik, baik di rumah, di gereja, dan di mana saja. Nah, jadi Kakak Cynthia bisa menambahkan apa lagi? Sebenarnya yang Bunda bilang tadi semuanya sudah ada. Iya. Jadi kita harus hidup seperti Bapak Yosua yang selalu taat dan selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Asalkan yakin. Kalau nggak yakin ya bisa. Jadi adik-adik harus yakin, harus percaya dan hidup seturut dengan firman Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Nah, bersama Tuhan itu tidak ada yang perlu kita takutkan, adik-adik. Iya, atau khawatir, karena Tuhan setia menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan berdoa penutup dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang indah ini yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang taat dan setia kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang selalu yakin bahwa apapun yang kami kerjakan jika menyertakan Engkau akan Kau berikan keberhasilan. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini kami mau berdoa buat pergumulan dunia ini dan juga bangsa kami, pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya apa yang terjadi saat ini masih ada dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau saat ini sedang berproses untuk memulihkan keadaan ini. Kami yakin waktu-Mu karena kemurahan-Mu yang akan memulihkan keadaan ini. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka yang sudah terpapar virus corona. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, supaya mereka yakin dan percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Bapak, kami mau berdoa buat para tim medis dan relawan yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pakailah mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang ada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke RT RW kami tinggal, ke desa-desa, organisasi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya kebijakan, keputusan yang mereka ambil terlebih khusus dalam langkah memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan Yesus sebagai warga-Mu, warga negara untuk taat pada perintah yang diberikan oleh pemerintah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami GPIB Benowo. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghadirkan gereja ini di tengah kehidupan kami. Tuhan memberkati pelayanan, kesaksian, persekutuan gereja ini. Memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Galureminto yang Engkau tempatkan di jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, karuniakan kekuatan dan kesehatan. Kami
juga buat pegawai gereja, pastor gereja, organis, prokantor, presbiter, panitia-panitia, semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, memberkati keluarga serta kehidupan pribadi mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat Vikaris Lola Lestari dalam masa vikariatnya di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati masa pelayanannya, mengaruniakan kekuatan, kesehatan kepada dia. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak lain, adik-adik lain kami yang saat ini masih tetap mengikuti pelajaran online. Tuhan memberkati mereka, mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kiranya apa yang menjadi cita-cita harapan mereka Tuhan berkati. Tuhan, jangan biarkan mereka bosan untuk dalam belajar online, agar supaya mereka tetap giat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati juga orang tua kami, Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, memberkati pekerjaan, usaha kerja mereka. Bila Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak layan kami, adik-adik layan kami, atau teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan memberkati mereka, mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Kiranya makanan dan minuman obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka kiranya menjadi sumber tenaga untuk penyembuhan mereka. Tuhan Yesus, khususnya kami berdoa buat Pelkat PGB Benowo. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai saat ini atas penyertaan-Mu Pelkat ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya semakin hari semakin diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pengurus yang ada, berikan kesatuan hati agar setiap tugas tanggung jawab pelayanan dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati juga kami sebagai kakak layan. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang mau melayani sehingga pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa syukur serta permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Adik-adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari KC37, judulnya Allah Bapa Melindungi. Silakan kali. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan kembalikan lagi ke liturgos. Oke, adik-adik, kita mau memberikan persembahan, tapi sebelumnya disiapkan dulu persembahannya. Seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop terpisah, lalu nanti tulis keterangan persembahan PA, nanti tanggal 26. Nanti diberikan ke orang tua dan orang tua yang akan memberikan ke pihak gereja. Oke, kita mau nyanyi dari Hidup Ceria 366 ya Kak. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa indah Yesus, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah, itu semua berkat
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan kami tetap boleh beribadah bersama kakak lain dan juga adik lain secara online. Kami juga sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu yang Tuhan sudah beri lewat persembahan syukur pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini supaya persembahan itu boleh berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih juga adik-adiknya sudah memberikan persembahan itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik silakan duduk. Ada beberapa hal yang kakak-kakak mau kasih pengumuman ya. Oke, sudah. Nah, adik-adik bulan depan sudah memasuki bulan Agustus. Ya, Iya, tandanya tandanya kita akan memperingati hari kemerdekaan. proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. KPA juga walaupun secara daring ya Kak Diana, kita juga ada lomba loh adik-adik. Iya, betul ya. Oke, kalau yang pertama Kak Afi akan mengumumkan lomba nyanyi untuk semua kelas, baik itu kelas TK, kelas anak kecil maupun anak tanggung. Dan itu boleh bersama-sama ya. Boleh bersama-sama. Misalnya ada adiknya yang kelas TK sama kakaknya kelas tanggung, boleh nyanyi sama-sama. Duet boleh ya? Boleh. Juga boleh dibantu sama mungkin apanya, bisa gitar, boleh. Adik-adik bisa tampilkan yang terbaik ya. Lagunya itu betapa kita tidak bersyukur, dari Kidung Ceria 366 ayat 1 atau mungkin di Kidung Jemaat ya. Kalau ada yang nggak punya Kidung Ceria boleh dibuka di Kidung Jemaat 337 ayat 1 ya. Nah kalau sudah itu adik-adik segera daftar ya, daftar di grup WA-nya PA Benowo kan ada, dari semua sudah punya ya. Dimulai tanggal 26 Juli sampai tanggal 2 Agustus ya Kak Diana ya. Tapi tunggu Kak, bentar Kak, ada lombanya lagi. Oh iya betul. Itu lomba yang pertama Kak Diana. Ya. Yang kedua, ini khusus anak TK, kelas TK ya. Yang belum sekolah mungkin sudah bisa mewarnai, boleh ikut. Ini lombanya mewarnai gambar ya. Nah, gambarnya nanti akan dikirim. Asal ada harus daftar ya. Iya. Nah, daftar dulu, nanti gambar yang akan diwarnai itu nanti kakak-kakak akan kirim ke rumah masing-masing ya. Adik-adik tinggal siapkan peralatannya, misalnya apa, krayon atau mungkin ada pensil warna, boleh. Dan itu beri yang terbaik ya, beri kreasinya harus yang terbaik. Demikian juga untuk lomba nyanyi ya, Diana ya, beri kreasi yang terbaik ya. Adik-adik bisa kreatif mungkin, mau pakai propertinya itu yang gitar atau mungkin pakai piano atau mungkin pakai kostumnya boleh yang menarik ya, boleh semenarik mungkin, karena itu kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bisa pasti ada ya. Kakak harap adik-adik mau ikut semua ya. Nah jangan lupa daftar ya adik-adik ya. Dan pelaksanaan pendaftaran ini akan ditutup sampai Pelaksanaan kan dilaksanakan Iya. setelah pendaftaran dilakukan ya. Tanggal 2 nanti ditutup, baru pelaksanaan dimulai ya. Nah nanti bagaimana kelanjutannya adik-adik ikuti dulu. Yang penting adik-adik harus daftar dulu. Nanti kabar selanjutnya di grup WA PA Iya, Benowo nanti kami akan umumkan di grup WA Benowo. Oke. Yakin dan percaya adik-adik pasti ikut deh ya. Kakak harap juga partisipasi adik-adik juga orang tua ya. Iya. Untuk menyukseskan program ini. Kita lomba walaupun kita nggak pernah ketemunya cuma lewat video gini, tapi percaya adik-adik ada sukacita juga. Dan satu lagi Kak Diana, ada hadiahnya. Hadiahnya apa Kak? Rahasia. Surprise. Yang penting adik-adik ikut lomba ini dulu, ya. Beri yang terbaik dulu. Nanti pasti kita juga kasih yang terbaik buat adik-adik. Siap ya? Siap. Oke. Itu dulu pengumuman dari kakak-kakak. Kakak-kakak juga berharap adik-adik boleh ikut bersama. Oke, terima kasih. Oke, sekarang mau berkat ya Kak, kita silakan kembali ke kakak-kakak. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar pengumuman ya dari Kak Afi, segera mendaftar.
Nah, jadi sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi satu lagu dari KC 185. Aku gereja, kau pun gereja. Tapi sebelum itu adik-adik di sini yang berdiri. Oh dong. iya. Ya, silakan Ada adik-adik. gerakan ya. Ada gerakan ya, Bu. Oh, ada gerakan ya. Oh, bener. Ada gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Sekali lagi adik-adik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya ibadah kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolonglah anak adik-adik kami, berilah mereka kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita